Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Mustafa Handi. Saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu, bagaimanakah hakikat dari pendidikan karakter? Pendidikan menurut Umar Malik dan Fuad Hasan, ini teori mereka sangat berkaitan, yang mana teorinya mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya manusia untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yang berupa potensi-potensi sebagai manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya, hakikat pendidikan juga berkorelasi dengan teori John Dewey dan Rousseau, bahwa proses pendidikan itu secara kecakapan, intelektual dan emosional ke sesama manusia, sehingga kecakapan itu didapatkan oleh peserta didik untuk dikembangkan dalam masa dewasanya. Pentingnya pendidikan itu diungkapkan oleh teorinya Sileswati, bahwa pendidikan itu penting karena menghasilkan manusia yang bermartabat bagi semua orang, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, bangsa dan negara. Dan bersambung kepada teori Likiona yang mengungkapkan bahwa kaitannya karakter dengan pendidikan itu sangat erat. Bahwasanya pendidikan dengan konsep moral, sikap, dan perilaku, sehingga karakter itu erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia diungkapkan oleh Saiful Sagala dan Korey, bahwasanya pembelajaran bahasa Indonesia adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan bahasa, sebagai alat komunikasi untuk membentuk pemikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, sehingga menghasilkan pengaruh serta dapat memengaruhi seseorang. Dengan aspek-aspek keterampilan bahasa yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu dipengaruhi oleh menulis, kemudian mendengar, kemudian membawa, dan juga berbicara. Keterampilan menulis ini diungkapkan oleh Paranoto, bahwasanya menulis adalah proses penuangan hasil pemikiran ke bentuk tulisan sebagai proses komunikasi secara tidak langsung. Hal ini juga diungkapkan oleh Gebhardt dan Don Robles, bahwa menulis itu mewakili bahasa. Bagaimana telah diungkapkan oleh Aswindo dan Aswindo Atmobilio, bahwasanya menulis itu sangat sulit. Tetapi apabila sudah terbiasa, maka menulis itu tidak akan terasa sulit, hanya membutuhkan pembiasaan untuk menulis beberapa hal seperti artikel jurnal, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian pengalaman diri sendiri, dan sebagainya. Itu merupakan butuh pembiasaan, sehingga untuk menghasilkan karya tulis yang baik. Bagaimanakah kaitannya
pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kaitannya adalah pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat komunikasi, sehingga terlihat karakter dari pengucapan kata, gaya bahasa, kemudian penggunaan kata dalam segala aspek keterampilan bahasa Indonesia. Oleh karena itulah kami membuat sebuah survei untuk menguji keberadaan hal tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah keberadaan pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Indonesia? Berdasarkan survei, bahwasanya terdapat 23 orang mahasiswa IPAI, sebanyak 22 orangnya menjawab bahwa setuju bahwasanya adanya pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada aspek keterampilan pembelajarannya: membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Kemudian beralih ke slide selanjutnya, bahwasanya kita melakukan survei sebelumnya dengan Google Form. Dalam survei yang sama, kita juga mengajukan pertanyaan kepada para responden yang berjumlah 23 dengan pertanyaan, adakah pendidikan karakter dalam pengucapan, penggunaan kepenulisan dan pengucapan kata yang baik dan benar memiliki implikasi terhadap pendidikan karakter. Bahwasanya hasilnya adalah terdapat 15 orang sepakat bahwa pengucapan kata-kata baik dan pengimplikasian ciri-ciri pendidikan karakter dalam keterampilan tersebut. Kemudian sisanya mereka mengaku tidak tentu dalam hanya apabila hanya menggunakan aspek tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah terdapat 17 orang sepakat bahwasanya penulisan kata-kata baik dan benar itu mengimplementasikan ciri-ciri pendidikan karakter. Kemudian beralih ke slide terakhir, yaitu kita mengambil pertanyaan tentang seberapa pentingkah pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan survei, kita mendapatkan bahwa 15 orang menjawab bahwa penting dan sangat penting itu adanya pendidikan karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.